Hai siswa Semega, kali ini saya Niko Arya Suryanagra dari tim MGMP Seni Budaya SMK Negeri 3 Batu akan menyampaikan tentang komposisi garis. Komposisi garis ini adalah kelanjutan dari kegiatan kita di waktu lalu dari konsep seni. Mungkin hanya mewakili satu dari beberapa hal termasuk unsur seni, hanya kita pelajari satu kali ini saja. Kita akan segera beranjak ke hal yang lain, namun mengapa ini penting, tapi paling tidak pembelajaran komposisi garis ini bisa sedikit mengasah keterampilan kalian serta pemahaman kalian, mengingat nanti di masing-masing jurusan kalian pastinya akan hal komposisi ini akan diterapkan, gitu ya. Kita lanjutkan. Nah, sering kita temui di alam bahwa atau di tempat terbuka sana atau di luar sana ya, di luar rumah ada unsur-unsur seni rupa. Jika kita lihat itu sebagai foto ini sebagai unsur seni rupa, bisakah kalian rasakan bagian mana yang jauh, bagian mana yang lebih dekat dengan kita? Ya, tampak dari cerah atau gelapnya warna hijau itu. Kemudian ada jalur-jalur atau jalur tempat berjalannya para petani. Ada jalan utama, ada jalur-jalur di antara rerimbunan. Nah, bentuk ini yang akan menjadikan bentuk garis-garis sehingga di alam pun kita bisa melihatkan ada kontur tanah, kontur tanaman yang seperti ini. Indah sekali, bukan? Nah, lanjut. Kalau kita main ke hutan, nah ini jarang sekali kalau pohon di Kota Batu seperti ini. Biasanya ada pohon pinus atau sekarang gunung-gunung, bukit-bukit kita di Kota Batu lebih pada tanaman heterogen atau campuran. Ini jelas tidak ada atau jarang ada ditemui di Kota Batu pohon yang lurus ini. Tapi di luar pohon yang lurus dan Kota Batu, coba kalian perhatikan garis-garis tersebut timbul ketika angle foto diambil dari bawah melihat ke atas, atau ini bisa disebut sebagai pandangan katak, karena katak biasanya hidup di darat dan katak kecil melihatnya akan seperti ini. Nah, garis-garis ini kesannya di dalam bingkai frame gambar ini adalah menuju ke tengah, memusat. Kalau dari komposisi, pengambilan gambar ini adalah seimbang yang formal. Pusatnya ada di tengah. Ketika kita bagi melintang, kemudian vertikal atau tegak lurus, kiri, kanan, atas, dan bawah akan terbagi sama. Ini formal. Nah, kemudian memusat di tengah-tengah. Kemudian juga memunculkan kesan jauh atau tinggi atau kesan kedalaman yang akan kita bahas di komposisi garis ini. Ini di hutan, kita lanjutkan. Nah, kemudian kesan kedalaman muncul juga di gambar ini, dalam atau menjauh. Kemudian kita bisa merasakan di sini ada sebuah ruang yang melengkung. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa bisa menjauh? Karena yang paling dekat dengan kita adalah tiang yang sebelah kiri. Kemudian semakin ke kanan, semakin pendek. Kesannya semakin pendek, namun kalau di bentuk yang nyatanya, ukuran dari pilar-pilar ini adalah sama. Nah, gambar ini adalah 2 dimensi, foto ini 2 dimensi, namun kita masih bisa merasakan kesan kedalaman.
Kemudian dia dinamis, ada pergerakan menuju ke arah sebelah kanan, ke dalam, ke jauh sana, ke area sini. Bisa dipahami atau bisa dirasakan, mungkin lebih pasnya dirasakan, gambar ini memiliki kesan kedalaman. Pun dari bagian yang terang dan bagian yang gelap ini akan menunjukkan kesan atau menimbulkan kesan kedalaman. Nah, dalam gambar berikut ini adalah undak atau ya tangga dari beton yang ya semakin ke sini semakin naik, semakin sini akan turun. Tapi arah semuanya menuju ke sebuah pusat, yaitu di sebelah kanan atas. Ini juga berimbang, seimbang. Nah, pembagiannya seimbang. Meskipun ada hanya orang, tetapi di sini kesan lebar ini juga terasa. Oh, tidak perlu kita tambahkan ada orang di sini, tetapi cukup satu orang di sini, bagian ini sudah terasa terisi dari apa? Dari kesan, ada warna, ada bidang yang lebih lebar, sehingga kita bisa merasakan seimbang. Kemudian memusat dan ada kedalaman. Itu ya. Kemudian yang ini kesan kedalaman di sini lebih ditunjukkan lagi seperti biasa ketika kita menggambar jalan secara perspektif. Nah, ini rel kereta api secara perspektif, kemudian ada orang-orang berjalan ini, semakin ke belakang orangnya semakin pendek. Padahal rata-rata tinggi orang ini kurang lebih juga akan sama. Kemudian semakin jauh, nah ini kesan kedalamannya timbul di sini. Jauh kemudian meruang, terasanya seperti itu. Ya, kita lanjutkan lagi. Nah, ini lebih jelasnya lagi. Batang rel, ada dua kiri dan kanan ini sebetulnya berjarak yang sama, namun kesan penangkapan mata kita ini yang menyebabkan rel itu tampak menyatu di ujung jauh sana. Ya, di luar dari itu, ini adalah efek yang menyebabkan ada kesan dalam sebuah gambar dua dimensi. Sekali lagi, kesan kedalaman dalam gambar dua dimensi. Nah, di sini diperjelas. Ya. Ada susunan garis. Garis ini bisa dibuat dari spidol. Spidol kecil dan spidol besar. Bisa terasa ya, di sini seperti undak tadi, tangga. Tapi ini bukan tangga, kita tidak tahu apa, tapi kesannya semakin naik, 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 naik. Kemudian ada lengkung ke arah sana. Gerakannya kompleks. Terasanya ke luber ke bawah, kemudian ada gerak yang menuju ke kanan atas. Kemudian ada kesan dalam lagi. Ini lebih rendah daripada yang di sini. Ini lebih menonjol daripada bagian sudut ini. Tapi ternyata di sini juga ada lagi. Kesannya bertingkat. Ya, menarik bukan? Kemudian lagi, ini tadi garis yang disusun. Yang atas itu adalah dengan jarak yang lebih dekat. Sedangkan yang bawah adalah garis zigzag dengan jarak yang lebih renggang. Kesannya sudah akan berbeda. Yang semakin rapat, ya, nampaknya lebih padat. Sedangkan yang semakin renggang, nampaknya ya nampak berjauhan. Kesannya kemudian karena ada jarak yang jauh lebih lebar, susunan gambar ini tidak menyatu secara komposisi. Kesatuan tidak menyatu. Padahal gambar ini adalah sama bentuknya, zigzag. Bisa dipahami ya, dari jarak yang berbeda kita bisa merasakan
terpisah antara garis yang di atas dengan garis dengan yang di bawah. Mereka berkumpul sendiri-sendiri. Itu yang dinamakan dengan kesatuan. Lanjutkan kembali. Nah, di sini adalah susunan garis simetri. Tampakkah pergerakan-pergerakan seperti di foto-foto tadi, pergerakan-pergerakan seperti di gambar undak hitam putih yang berundak tadi? Saya kira di sini lebih tenang, lebih diam, lebih tidak terasa. Meskipun garis bagian garis yang ini berada di bawah dari garis yang ini. Begitu juga yang ini. Dan yang di sini adalah bagian yang di atas, tapi kesan itu kurang kuat terasa. Kenapa? Pertanyaannya begitu. Kenapa gitu ya? Karena susunannya yang simetri, kemudian kesan simetri ini ya stabil, tidak banyak pergerakan. Meskipun di sini sudah ada tebal tipis garis, jadi kesannya masih stabil, kurang dinamis, yang pada akhirnya nanti bisa menimbulkan rasa kebosanan gitu ya, atau membosankan nanti. Nah, berikutnya ini adalah susunan dari garis lengkung. Jumlahnya mungkin ada sekitar 4 ketebalan yang berbeda. Tebal sekali, ya, tebal lebih tebal, tapi masih lebih tebal yang ini, kemudian semakin tipis, dan garis yang tipis. Ada berapa jenis garis di situ? Kalau kita lihat sepertinya hanya ada sekitaran 4 macam garis yang berbeda. Tapi di sini karena bentuknya sama semua, garis lengkung, tetapi arahnya berbeda. Ada yang menuju, yang ini acak, yang di tengah, yang ini ke atas, yang ini menuju ke bawah. Kita lihat dari pusatnya ya, ini ke kanan. Kesan di sini adalah bagian yang tengah ini kesannya semakin ke dalam karena susunan garis-garis lengkungnya semakin kecil dan acak. Jadi kesannya lebih ya menjadi gangguan mata kita. Bagian ini kesannya lebih dinamis, lebih bergerak. Itu ya. Nah, ini juga kurang lebih sama, susunan garis lengkung. Bagian mana yang tinggi, bagian mana yang lebih rendah, atau bagian mana yang lebih dekat kita, bagian mana yang menjauh dari kita. Adakah kesan kedalaman di sini? Pasti ada. Tunjukkan di mana. Ya. Lanjut. Nah, bagian ini adalah susunan garis lengkung yang ya diatur ya. Kalau mau dibilang teratur juga tidak teratur, tapi dia mengikuti kontur yang sama. Kemudian efeknya tergantung dari konturnya. Bagian mana yang lebih tinggi, bagian mana yang lebih dalam? Saya kira kalian sudah bisa melihat. Ini ya, efek yang ditimbulkan dari susunan garis. Ini kurang lebih sama. Nah, yang ini adalah susunan garis yang sudah mewakili objek. Ya, ada bunga, tanaman, atau flora di sini. Bagian mana yang lebih tinggi, bagian mana yang menunjukkan kedalaman, apakah ini seimbang, apakah ini menyatu. Nah, ini adalah berkaitan dengan tugas kalian. Tugas kalian adalah membuat susunan komposisi garis yang menunjukkan kesan jadi satu ya. Ada kedalaman, ada keseimbangan, dan kesatuan. Tugasmu hanya satu gambar, tetapi di dalamnya ada kedalaman, keseimbangan, dan kesatuan. Kerjakan di atas kertas ukuran A4, boleh gunakan buku gambar dan atau kertas HVS. Buat garis tepi 1 cm, gunakan alat tulis berwarna hitam saja.
spidol kecil, spidol besar, ballpoint gel, drawing pen, atau lainnya. Nah, jangan lupa tulis tanggal pengerjaan, nama dan kelasmu di pojok kanan atas. Foto lalu unggah di Classroom. Nah, kurang lebih itu tugas untuk pemantapan dari konsep seni, kemudian juga pengenalan dari komposisi yang diwakili oleh unsur garis di sini. Kerjakan dengan baik. Jika ada pertanyaan, silakan sampaikan di Google Classroom kita. Nanti akan kita diskusikan bersama. Nah, kurang lebih itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Niko Arya Suryanagra, tim MGMPS Seni Budaya SMK Negeri 3 Batu. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.